Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ernanti Jamal dengan NIM S1F1 20022. Pada video kali ini saya akan menjabarkan isi buku yang berjudul Final Covers for Solid Waste Landfills and Abandoned Dams, atau penutup akhir untuk tempat pembuangan sampah padat dan tempat pembuangan sampah terbengkalai. Salah satu cara untuk meminimalisir limbah atau sampah adalah dengan menggunakan landfill atau tempat pembuangan akhir atau TPA, di mana cara pengelolaan sampahnya adalah dengan menimbun sampah lalu diratakan dan dipadatkan. Kemudian, pada waktu tertentu, sampah akan ditutup dengan lapisan tanah yang bertujuan untuk memperkecil dampak yang timbul dan merugikan masyarakat. Berfungsinya penutup sangatlah penting. Penutupan dapat dilakukan sebagai satu-satunya tindakan pengendalian terhadap tempat pembuangan sampah yang terbengkalai. Pada hampir semua kasus, tujuan utama dari sistem penutup di lokasi tindakan perbaikan adalah untuk membatasi perkolasi air ke dalam bawah permukaan, karena perkolasi tersebut akan menciptakan cairan terkontaminasi tambahan. Dalam beberapa kasus, penutup juga dapat berfungsi sebagai pemisah fisik antara bahan yang terkontaminasi dan permukaan lingkungan, misalnya untuk mencegah hewan menelan tanah yang terkontaminasi. Selanjutnya, komponen individual sistem penutup akhir. Sebelum membuat sistem penutup akhir, ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan. Tidak serta-merta membuat sistem penutup air begitu saja, tetapi ada beberapa lapisan yang perlu diperhatikan. Di antaranya, lapisan permukaan. Fungsi utama lapisan permukaan adalah untuk memberikan pemisahan antara komponen dasar tutup dan lingkungan permukaan. Meskipun tanah yang ditumbuhi tumbuhan merupakan bahan yang paling umum digunakan untuk lapisan permukaan, batu-batuan telah digunakan di lokasi-lokasi kering yang sulit untuk mempertahankan tutupan vegetasi. Bahan lain, baik alami maupun sintesis, kadang-kadang juga digunakan. Sebelum membuat lapisan permukaan, perlu adanya beberapa pertimbangan. Salah satunya itu pertimbangan desain. Perancang setidaknya harus membuat 7 keputusan penting dalam desain lapisan permukaan, mulai dari bahan, jalan berbatu, ketebalan, konstruksi, membangun dan detail vegetasi atau tanaman, pertimbangan erosi, pelindung permukaan, serta pemeliharaan. Selanjutnya, lapisan pelindungan. Lapisan pelindung terletak tepat di bawah lapisan permukaan dan berfungsi untuk melindungi komponen bawahnya dan untuk menyimpan air yang telah meresap melalui lapisan permukaan. Berbagai jenis tanah digunakan sebagai lapisan pelindung, bergantung pada bahan yang tersedia secara lokal. Ketebalan lapisan pelindung yang dibutuhkan bergantung pada apa yang akan dilindungi dan seberapa besar pelindungan yang diperlukan. Jika di bawahnya terdapat lapisan permukaan yang bervegetasi, lapisan pelindung harus mempunyai ketebalan yang cukup untuk menampung sistem perakaran tanaman yang diperkirakan tumbuh pada lapisan permukaan, meminimalkan intrusi akar tanaman ke dalam komponen dasar sistem penutup. Bagi sebagian besar daerah, disediakan kapasitas penahan air yang memadai untuk mengurangi infiltrasi curah hujan ke lapisan drainase dan untuk mempertahankan vegetasi selama musim kemarau, mencegah kerusakan pada komponen dasar sistem pelindungan air akibat hewan. Selanjutnya, lapisan drainase. Air yang menembus lapisan tanah penutup dapat dikeluarkan dari sistem penutup menggunakan lapisan drainase. Bahan yang digunakan pada lapisan drainase adalah tanah tak kohesif atau geosintetik drainase. Lapisan drainase mempunyai 3 fungsi utama, yaitu mengurangi tekanan cairan pada lapisan penghalang di bawahnya, sehingga meminimalkan jumlah perkolasi air ke lapisan bawah, limbah atau terkontaminasi tanah. Kedua, menguras air dari atas tanah, memungkinkannya menyerap dan menahan air tambahan, dan menghilangkan tekanan air pori pada antarmuka dengan lapisan penghalang di bawahnya. Selanjutnya, lapisan penghalang hidraulik. Tidak ada lapisan pada penampang penutup air yang sama pentingnya dengan lapisan penghalang. Kondisi spesifik lokasi limbah akan menentukan jenis bahan yang digunakan sebagai lapisan penghalang dan konfigurasinya. Kategori material yang dapat dipilih adalah geomembran, lapisan tanah liat geosintetik, dan lapisan tanah liat yang dipadatkan. Selanjutnya, lapisan pengumpul gas. Bila menggunakan tanah alami, ketebalan lapisan minimal harus 300 mm
Geosintetik dapat digunakan jika terbukti mempunyai karakteristik transmisivitas yang setara. Bahan yang digunakan dalam konstruksi lapisan pengumpul gas harus berupa tanah berbutir kasar dan memiliki permeabilitas tinggi seperti pasir atau bahan geosintetik. Geosintetik dapat berupa geotekstil, bukan tenunan dengan lubang jarum tebal, komposit geonet atau geomposit drainase terkait. Bila menggunakan lapisan pengumpul gas tanah alam, ventilasi ke titik pengumpulan bagian luar untuk pembuangan atau pengolahan harus disediakan melalui sarana seperti pipa berlubang horizontal yang berpola dan menyamping di seluruh lapisan ventilasi gas, yang menyalurkan gas ke saluran vertikal. Bila menggunakan geosintetik, sistem perpipaan tidak diperlukan karena laju aliran jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tanah berpasir. Jumlah anak tanah vertikal yang melalui sistem penutup harus diminimalkan dan ditempatkan pada titik tinggi pada penampang melintang. Mereka harus dirancang untuk mencegah infiltrasi air di sekitarnya. Selanjutnya, jenis sistem penutup air. Terdapat beberapa jenis sistem penutup air, di antaranya itu yang pertama, penutup sampah padat kota. Dalam konteks masing-masing komponen sistem perlindungan air, penutup sampah padat kota terdiri komponen lapisan permukaan hingga lapisan pengumpul gas, seperti yang saya jelaskan tadi. Kedua, penutup limbah berbahaya. Penutup air untuk TPA limbah berbahaya terdiri dari komponen-komponen individual yang sama dengan penutup untuk TPA limbah padat perkotaan. Namun, dengan penutup limbah berbahaya, strategi umum untuk lapisan penghalang adalah menjaga limbah di bawahnya tetap kering. Salah satu negara yang dulunya mengolah sampahnya dengan menggunakan metode landfills adalah Singapura. Singapura memiliki populasi sebesar 5,6 juta jiwa dengan luas wilayah 729,6 km persegi. Singapura membutuhkan lahan sebagai tempat pembuangan air atau TPA. Menyadari adanya keterbatasan lahan, Singapura membuat pengolahan sampah dengan metode yang tidak membutuhkan lahan TPA yang luas. Bagusnya, sistem pengolahan sampah di Singapura sangat ditunjang oleh partisipasi aktif dari pihak swasta. Berdasar informasi dari Lembaga Kelingkungan Nasional Singapura atau National Environment Agency, ada sejumlah perusahaan swasta yang ditunjuk sebagai public waste collectors. Mereka bertanggung jawab dalam proses pengolahan sampah dalam periode 7 sampai 8 tahun. Singapura juga sudah mengandalkan metode waste to energy setelah sebelumnya masih akrab dengan penumpukan atau landfill. Singapura memiliki manajemen pengelolaan sampah menggunakan metode insinerasi atau pembakaran sampah. Pengolahan sampah yang dilakukan oleh Singapura dengan membakar dan memfilter asap yang dihasilkan dari pembakaran, dan proses tersebut dilakukan di pola yang terisolir. Selanjutnya, tahapan proses pengolahan sampah di Singapura. Proses pengolahan sampah di Singapura terdiri dari beberapa tahapan atau proses. Di antaranya yaitu seluruh sampah yang ada di Singapura akan dikumpulkan menjadi satu oleh petugas kebersihan. FYI, dikutip dari laman Today, Singapura menghasilkan 7,23 juta ton limbah padat pada tahun 2019. Selanjutnya, truk pengumpul sampah akan membawanya ke sebuah gedung khusus pengolahan sampah yang dilengkapi dengan cerbong asap layaknya di pabrik. Di dalam pabrik, sampah dibakar setiap hari dengan suhu di atas 1000 derajat Celcius. Karena pembakaran tersebut, sebagian besar sampah terbakar dan sedikit saja menyisihkan abu. Kemudian, abu ini dibawa ke badan air yang tidak menyentuh air laut sehingga tetap aman. Lalu, kemana perginya asap hasil pembakaran? Bukankah itu dapat menyebabkan polusi udara bagi negara Singapura? Ternyata, tak berhenti sampai di pembakaran saja. Asap yang dihasilkan tidak langsung keluar dari cerobong asap di gedung pengolahan sampah. Semua asap akan disaring kembali dengan beberapa metode tingkat lanjut, hingga setelah selesai nanti, asap yang dikeluarkan akan berubah menjadi udara bersih, bahkan lebih bersih dari udara yang aman dihirup oleh manusia. Hasil pembakaran sampah di pusat insinerasi dapat menghasilkan panas dan energi yang menjadi sumber tenaga listrik bagi rumah-rumah penduduk. Saat ini, pusat insinerasi Singapura sudah berhasil memusnahkan 90% sampah lewat pembakaran selama beberapa jam saja. Sementara itu, sisa 10% pembakarannya diubah menjadi abu. Agar tidak mencemari polusi, abu yang dihasilkan akan dibuang ke sebuah pulau buatan. Di pulau tersebut sudah terdapat bendungan yang diisi dengan air khusus. Nah, abu yang akan dimasukkan ke dalam bendungan tersebut akan mengendap di dasar air selamanya. Menariknya, bendungan tersebut berada jauh dari lingkungan pantai, sehingga sama sekali tidak terhubung dan tidak mencemari lautan. Lalu bagaimana dengan manajemen pengolahan sampah di Singapura? Manajemen pengolahan sampah dan limbah berbahaya di Singapura berada di bawah Ministry of Environment atau
atau Kementerian Lingkungan dan dilaksanakan oleh National Environment Agency atau NEA, sebuah badan yang merancang, mengembangkan, dan melakukan kegiatan administratif manajemen pengolahan sampah. Dalam pelaksanaannya, NEA mengontrak beberapa perusahaan untuk mengumpulkan, mengangkut, dan memisahkan sampah sebelum akhirnya masuk ke pabrik pembakaran sampah. Tahun 2002, Singapura memiliki 4 pabrik pembakaran sampah, masing-masing terletak di Ulu Pandan, Senoko, Tuas, dan Selatan Tuas. Lalu apa saja faktor keberhasilan Singapura dalam mengolah sampah? Faktor keberhasilan negara Singapura dalam mengolah sampah yaitu wilayahnya yang tidak terlalu luas, masyarakatnya taat hukum, pemerintah yang efisien juga memudahkan dalam implementasi pengolahan sampah di Singapura. Peraturan pengolahan sampah yang dibuat pemerintah Singapura bersifat top-down dengan merujuk pada Singapore Zero Waste Master Plan. Peningkatan jumlah sampah lebih dari 7 kali lipat selama 40 tahun menyebabkan Semakau, satu-satunya di TPA di Singapura, akan kehabisan ruang pada tahun 2035. Oleh karena itu, Master Plan ini diharapkan dapat terlaksana untuk mengurangi 30% sampah yang dihasilkan di negara ini pada tahun 2030. Selain beberapa faktor di atas, keberhasilan manajemen pengolahan sampah di Singapura juga didukung dengan adanya peningkatan kesadaran dan sensibilitas pengembangan lingkungan. Kesadaran dan sensibilitas pengembangan lingkungan menjadi kurikulum di sekolah formal Singapura. Pendidikan formal mengenai lingkungan sudah diajarkan sejak anak masuk sekolah dasar. Para siswa didorong untuk mengembangkan proyek atau inisiatif hijau, kemudian diikutkan dalam kompetisi yang diadakan oleh NEA, seperti kompetisi Young Innovators Fair or the Green Leaf Merit Award. Tujuannya adalah untuk mengkampanyekan isu lingkungan serta peningkatan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan. Baik, mungkin itu saja penjabaran dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.